Pak Aldo hanya menerangkan ya etimologi dari Allah itu ya nama sesembahan yang ada dalam Al-Quran ya proper name. Dia hanya menerangkan itu. Masalah Betul, kita ya, sudah paham itu, Pak. Hanya menerangkan itu ya buat dulu. Pak Aldo. Oke, sebentar, Tapi di tataran praktisnya yang saya bilang bahwa orang ini tidak. Sebentar. Sebentar saya mau membesarkan dulu ini. Ya, begini. Saya ulangi. Romualdo hanya menerangkan etimologinya supaya umat bisa ngerti. Ya, jangan menyalahgunakan kata Allah. Ya, gitu. Namun bukan berarti ya melarang menyebutkan Allah. Siapapun boleh sebutkan Allah. Agama apapun boleh sebutkan Allah. Ya. Namun ini suatu edukasi supaya kita mengerti makna etimologi yang sebenarnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Romualdo. Arti yang sebenarnya selain fakta di dalam Al-Quran dan bahasa Arab, fakta dalam compare bahasa ke dalam bahasa Aramaik. Nah, gitu. Sekali lagi, Romualdo tidak melarang siapapun pakai itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita pakai, bisa saja menyalahartikan kata itu yang sebetulnya proper name jadi generic name. Sekali lagi, saya dan Romualdo tidak melarang, silakan sebut Allah. Cuman kami hanya menerangkan, membedakan agar kita bisa mengerti dan tidak clash dengan orang Muslim dan orang Kristen. Oke, demikian. Silakan Romualdo. Iya, saya tambahin ya Pak Dance, terima kasih ya teman-teman. Jadi jangan salah paham ya. Teman-teman Kristen yang masih mau menyembah-nyembah Allah, yang punya ajaran Yesus adalah Allah, silakan. Ya, saya tidak bicara tentang teologi ya. Saya bicara tentang sejarah dan linguistik. Ya, itu tidak Indonesia. salah. Tidak salah Romualdo menjelaskan itu dari sisi bahasa, akar katanya, atau dari sisi apa artinya, dari sisi definisi dan lain-lain sebagainya boleh. Saya tidak bilang salah itu. Cuma sekarang yang jadi permasalahan, yang ada yang pihak-pihak yang melarang jangan menggunakan. Mungkin Pak Aldo tidak melarang, tapi ada yang merasa reseh ya kalau umat lain menggunakan kata Allah. Itu kalau sebenarnya itu tidak ada, Pak. Saya kira Romualdo juga tidak menyampaikan ilmu itu. Itu loh. Ya, kalau saya tidak ada masalah. Ini saya nih Pak Kristal ya. Saya ini penganut toleransi yang paling tinggi saya pikir di Indonesia ini. Ya. Jadi ini kitab suci Kristen itu dibuat sama Katolik, Ortodok dan Assyria kami. Nah, ini sudah dipakai atau sudah diekspos ke publik. Non Kristen boleh baca, boleh tafsirkan, apa aja tafsirkan, silahkan gitu. Nah, saya di sini menjelaskan dari sisi sejarah itu bagaimana. Ini kitab suci Kristen. Bahasanya bagaimana, informasi di dalamnya bagaimana. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana hasilnya? Nah, itu tugas saya. Kalau kita ya bicara nggak perlu pakai KBBI, nggak perlu pakai aturan, nggak perlu pakai kamus resmi. Wah, itu namanya kitab sucinya Kristen bisa ancur-ancuran gitu. Orang di Indonesia mau belajar ajaran Yesua, jadinya kok belajar Kristen, ajaran Kristen Arab gitu. Nah, ini yang saya share ke publik. Masalah ini ada yang setuju atau tidak, terserah. Tapi LAI itu udah setuju. Itu loh masalahnya. Kenapa kalian ngotot-ngototan? Udah tunggu aja. Ya beli ya terjemahan kedua LAI. Belum juga ya. Pak Aldo. Kita belum merata semua itu terjemahan dua itu seperti apa. Menurut Pak Aldo masih sisa, masih ada separuh. Kenapa tidak dirubah semua? Nanti kita memahami lain kata Tuhan yang masih ada,
kata Tuhan yang sudah dihapus. Itu loh. Nih saya kasih penjelasan ya ke teman-teman. Di dalam Matius 4 ayat 5 ya, di situ dijelaskan bait Allah. Yesua itu dibawa ke atas bait Allah. Di dalam terjemahan-terjemahan manapun tidak ada tuh ya the temple of Allah, itu tidak ada. Cuma terjemahan LAI aja. Kalau teman-teman cek ya ke dalam bahasa Inggrisnya, kan banyak terjemahan bahasa Inggris. Ya, itu terjemahannya adalah the temple, the temple, the temple. Ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, bukan yang asal-asalan, yang baik dan benar, maka terjemahannya adalah kuil itu atau bait itu. Nah, itu merupakan kesalahan yang menurut saya itu karena udah lama masuk ke dalam alam bawah sadar, orang Kristen jadinya tuh nyembah-nyembah Allah. Kalau ke Israel itu lihat bait Allah, salah. Kalau mau lihat bait Allah, Baitullah itu adanya di Mekah, gitu ya. Jadi menurut Aldo itu harus diterjemahkan kuil Allah ya. Nah itu dia salahnya. Allah Jangan itu tidak bait ada, Allah. Pak. Coba saya cek, saya Iya. kasih tahu ya. Yang Ya, pertama saya tidak kali, tahu Pak Aldo tahu tidak kuil itu menurut pemahaman orang Kristen itu gimana kuil itu. Kalau diterjemahkan jadi kuil, makanya tidak diterjemahkan jadi kuil. Nah, diterjemahkan lebih sih kepada yang bilang bait harus jadi Allah. kuil, ya. Bapak kalau mau menerjemahkan dokumen, kita lihat dokumennya apa, ngomongin apa, gitu loh. Nah itu terjemahkan ke dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia, ya pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu loh Pak. Dan kalau kita lihat di dalam Yunaninya, di dalam Aramaiknya, itu tidak ada. Gitu loh. Bait Allah. Nah, Gini loh. Nah, kalau Coba di yang lain. kalau di bahasa Ntar dulu, loh. kalau bahasa Ntar dulu, Ibraninya Pak apa Rizal. Pak kalau itu? Gini Pak Bukan Grisal, bait sebentar Allah. dulu. Kalau menurut Aldo dan Pak Dance tadi mengatakan bahwa pemakaian istilah Allah dalam Alkitab boleh saja. Betul Pak Dance? Aldo, setuju ya? Bukan berarti pemakaian dalam Alkitab. Saya katakan ketika saya memberikan suatu indikasi bahwa kata Allah itu adalah proper name, ya. Dan ketika ada orang menggunakan kata Allah, terserah, bukan berarti diizinkan untuk masuk ke dalam Bible. Saya tidak pernah mengarasikan begitu. Menurut Aldo gimana? Bapak harus ngerti gini, Bapak nggak ngerti gini. Dalam Pak, kalau Bible Bapak- itu, ya, dalam Bible itu, dalam Alkitab itu tidak ada nama sesembahan Yahudi yaitu Yahweh. Maka muncul kata Theos. Theos ini bukan nama tetapi sesembahan. Bapak harus ngerti itu. Theos itu di dalam bahasa Inggris God, sesembahan bukan nama. Ketika itu diterjemahkan Allah, inilah kemungkinan besar karena Allah itu adalah sebuah nama. Gitu. Saya pikir Bapak punya wawasan, pasti mengerti hal itu. Nah, ini bagus nih. Coba Pak Guru Deli diperbesar, saya perbesar ya. Bapak jelaskan di sini. Coba, teman-teman semua silent dulu ya. Kita coba dengarkan penjelasan dari Bapak ini. Coba silakan. Oke ya. Allah bahasa Arab. Ya. Ya. Kita lanjut. Adalah kata umum Arab untuk Tuhan. Artinya ini umum gitu loh. Bukan Ya. khusus untuk orang Islam. Setuju ya? Setuju? Ya, coba terus Gini, aja. Pak. Nanti masalah setuju atau tidak saya jelasin. Karena yang Bapak baca ini tulisan saya. Ya. Bentar Pak Dance. Ya. Ini Sebelum lanjut, dengarkan saya. Oke. Sebelum Sebentar dulu lanjut, Pak dengarkan Dance. saya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Sebelum Sebentar Anda dulu Pak lanjut, Dance. biar Anda Saya masuk berikan ke kesempatan 10 jam. KBBI Sabar dulu. Pak Dance. Sebentar dulu Pak Dance. Aduh. Anda diberikan Ini. lama, tapi dengarkan Ini dulu. Dengarkan KBBI dulu. ya.
Sebentar. Dengarkan dulu. Sebelum Anda lanjut, Anda dengarkan dulu. Ya, literatur dari manapun atau tulisan apapun, baik dalam Google atau dimanapun, itu adalah buatan rekayasa manusia. Jadi bisa diselewengkan, bisa disalahartikan. Jadi apa yang Anda sampaikan itu adalah tulisan manusia, bisa disalahkan. Oke, lanjut. Coba ditampilkan Hanya kembali, itu Pak. saja. Semua tulisan manusia kok. Sebentar, Pak, saya unmute. Sebentar ya. Bapak bisa unmute, Pak? Ini saya coba berkali-kali nggak bisa dari Oke. monitor saya. Baik. Kita sudah sepakat tadi bahwa Allah itu adalah kata umum Arab untuk Ya. Tuhan. Oke ya? Ya. Makanya saya buka dulu di dalam KBBI juga dikatakan bahwa Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itulah yang saya katakan tadi bahwa nama Tuhan dalam bahasa Yunani, bahasa Inggris yang jelas bukan Allah karena khusus ini untuk bahasa Arab. Oke ya? Ya. Setuju ya? Terus. Nah, Saya kita masuk nggak kepada setuju, Pak. sebentar dulu, Pak. Jangan disimpulkan. Oke. Ya, coba Bapak Baik, nggak jelaskan apa-apa. dulu, baru nanti Oke. saya coba counter. Sejarah asal usul kata Allah. Ini dari Islam sendiri loh ya. Nih. Oke ya. Dikatakan di sini, apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabnya jelas tidak. Kan begitu? Karena memang sebutan ini sudah dipakai jauh sebelum Islam ada, abad ke-7. Dipakai oleh orang-orang yang berkeyakinan di Arab, termasuk penyembah berhala, termasuk Kristen Najran juga menggunakan istilah ini. Jadi Islam tidak boleh mengklaim bahwa istilah Allah itu milik mereka, nggak bisa. Karena jauh sebelum Islam dibentuk, didirikan abad ke-7, istilah itu sudah digunakan. Itu nggak bisa dibantah itu. Ya. Tentu Pak Aldo juga tahu tentang adanya inskripsi yang menuliskan tentang istilah ilah atau al-ilah itu. Nah, saya katakan tadi bahwa memang ada dua pemahaman tentang istilah Allah ini. Ada yang mengatakan itu murtajal, artinya tiba-tiba diucapkan. Tetapi mayoritas mengatakan itu berasal dari kata al-ilah, yaitu mengkhususkan satu ilah dari berbagai ilah yang ada. Disebutlah al-ilah. Itu loh. Dari kata Bahasa al-ilah Ibrani. ini, karena diucapkan berulang kali maka cuma disebut Allah. Itu setara dengan kata Eloah, kata Allah, kata God, ya. Makanya di dalam, saya sebut tunjukkan dulu supaya kita itu paham gitu loh. Ini. Nih, inilah orang-orang cerdas ini tidak mengklaim satu istilah itu miliknya gitu loh. Karena memang kata Allah dalam bahasa Arab itu yang adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab tentu bukan dalam bahasa Inggris. Makanya disebut God atau the God dalam bahasa Inggris gitu loh. God bless you. Oke. Oke ya? Ya, sekarang Terima pertanyaan kasih. saya, Pak. Ya. Pertanyaan saya. Tadi Bapak buka Wikipedia, itu tulisan saya yang diedit sama Kristen-Kristen penyembah Allah. Coba Bapak cek di paragraf pertama. Ya. Di situ ada beberapa referensi. Paragraf pertama, ya. Referensi 4, 5, 6. Referensi Yang mana 1, loh? 2, Yang mana 3. loh? Mana loh? Coba. Mana? Ya. Referensi Yang mana loh? 1, 2, 3. Referensi 4, 5, 6. Bapak ada nggak? Yang mana? Referensi yang mana? Ini nih. Saya tanya referensi Apa ini? 1, 2, 3. Ya. Ini. Ya. Ya. Coba Bapak cek di situ. Dari Webster itu apa? Dari Oxford itu apa? Ya, dari beberapa sumber di situ apa terjemah definisi Allah dari referensi itu? Gini aja loh, gini aja supaya nggak melebar kemana-mana. Apakah Nggak. Anda setuju
kalau istilah Allah itu ada dalam Alkitab kita sebagai bentuk kata ganti dari kata Elohim itu dulu. Enggak setuju. Tadi saya Nggak bilang setuju. kan, Harusnya jelaskan. apa? Harusnya apa? Tergantung nanti ayatnya, Pak. Ya, ada yang harusnya Tuhan, ada harusnya kata yang lain sebagai pengganti. Baik. Cuma saya mau jelaskan dulu ke Bapak. Oke, gini Aldo, satu aja. Kejadian gantian, 1 ya. ayat 1. Kejadian 1. Gantian. Ya. Bapak sudah berusaha tampilkan referensi yang Bapak pikir ya, Allah itu jabatan. Tapi sebenarnya kalau Bapak cek satu-satu, itu semua menjelaskan Allah itu adalah nama. Ya, makanya hati-hati di dalam ngecek referensi. Saya tampilkan ke Bapak dan rekan-rekan. Ya, sebentar. Begini Aldo. Kalau kita mengatakan bahwa Ya. jangan dimi dulu, gini. Kalau kita mengatakan bahwa tenang dulu. Tadi udah saya kasih kesempatan ya. Sekarang gimana biar sih? ya. Biar yang lainnya bisa lihat referensi dari saya. Ya. Itu. Sudah lanjut kalau gitu. Oke. Ya. Nah, supaya ini kita bicara itu ada dasarnya. Ya, sebentar saya buka catatan-catatan saya di sini supaya jelas. Ya. Di situ tadi ya ada referensi yang mencatat Oxford ya. Oxford itu bukan jabatan Allah itu adalah nama, jelas di situ. Saya putar kamera saya supaya teman-teman bisa lihat. Ini Oxford ya. Ya. Allah, the name of God among Muslims tuh. Ya. Lalu ada lagi ya. Nih KBBI ya, nama Tuhan dalam bahasa Arab, jadi nama juga. Lalu ada lagi ya, ini Oxford Reference juga, the name of God among Muslims ya. Sekarang kita lihat ya referensi dari ensiklopedia ya, referensi dari ensiklopedia. Sebentar ya. Tadi itu pakai referensi, saya sampaikan dulu ya. Bentar ya. Nah, ini dia. Ya. Ini kan tadi ada salah satu referensinya adalah The Encyclopedia Middle East War. Di sini juga mencatat Allah, definisinya apa? Allah is the name of the one and only God tuh. Ya. Jadi referensi-referensi yang kita baca ya kita harus hati-hati gitu. Pada saat kita baca Wikipedia, karena Wikipedia ini adalah kamus yang sifatnya open source. Ya, saya edukasi di situ. Saya berikan catatan sejarah. Siapa itu Allah, pra-Islam dan Islam. Itu saya jelasin di situ. Cuma sama Kristen-Kristen penyembah Allah ini, mereka sakit mata ngelihat data yang saya pretelin di situ satu persatu. Makanya dibuat seakan-akan Allah itu adalah jabatan di sana. Paham ya? Ini kalau kita bicara referensi seperti ini, jangan cuma posting-posting, nggak tahu artinya apa gitu, nggak ngecek lebih detail lagi. Nah, saya share ini sebenarnya ke banyak hamba Tuhan, ya. Tinggal ya masalahnya, saya kan nggak maksa ya. Tinggal mereka ini mau terima ini atau tidak gitu loh. Data referensi ini. Karena gini teman-teman, kesalahan ini kan ini sudah dilakukan sama LAI sejak mereka itu ada.
1954 di Republik ini. Jadi kakek saya itu nyembah-nyembah Allah. Ayah saya Kristen nyembah Allah. Teman-teman saya nyembah Allah. Ya, anak saya di sekolah diajarin sama guru-gurunya, teman-temannya juga nyembah Allah. Jadi ada 4 generasi yang jadi salah paham. Ya, dipikir Yeshua itu sama mereka mengajarkan untuk menyembah Tuhan bernama Allah. Mereka meyakini Yesus adalah Allah. Untuk menyembah Tuhan bernama Allah. Mereka meyakini Yesus adalah Allah. Ya. Pak Al, sorry saya turunkan ya, karena suara saya feedback. Jadi kalau misalnya mau naik lagi, tolong diperhatikan surroundingnya ya. Nanti minta naik lagi, saya naikin. Oke, mungkin ada yang mau menyajikan ya fakta lagi. Ini loh Allah di dalam kamus bahasa Arab artinya Tuhan. Coba gitu. Saya pengen tahu. Jangan patokan kepada pesawatnya Raja Saudi gitu. Di mana-mana kalau definisi kata itu kamus, itu cara berpikir akademisi ya, gitu loh. Karena raja sendiri ya bisa salah gitu. Sama kayak di Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang. Dilanjut Pak Aldo. Ya, itu. Nah kalau informasi ya, sejak kecil Kristen menyembah-nyembah Hubal, maka begitu dikasih tahu Hubal itu adalah nama dewa di Arab, mereka pasti tidak mau terima data-data tersebut. Kenapa? Karena sejak kecil diajar oleh orang-orang yang mereka kasihi, mereka percaya. Ya orang tua mereka, pendeta mereka gitu. Jadinya wajar kalau banyak orang Kristen yang ini menolak data-data sejarah ini. Ya, saya dibilang sesat, saya dibilang ini itu wajar. Cuma inilah bagian dari edukasi yang bisa saya berikan. Gitu, silakan. Kalau ada yang mau tanya lagi, ya silakan. Ya, saya mau konfirmasikan ya etimologi tentang Allah. Ya gini. Sebaiknya saya perbesar kali ini ya. Sebentar ya, sebentar. Ada yang tanya di bawah, KBBI siapa yang buat? Itu adalah editor di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi netral nih pemerintah kita. Jadi mereka tidak membuat untuk Muslim, enggak. Ini pemerintah. Bahasa ini untuk semua. Saya ya. berikan contoh konkret gini ya. Ini tentang etimologi tentang Allah. Saya ada beberapa buku. Buku juga boleh disebut kitab. Nah, ketika kitab itu kita taruh al, maka jadi Alkitab. Maka ini identik ya, sebuah kitab yang menuliskan kehendak Allah. Ya, karena sudah disebutkan Alkitab. Jadi al itu dalam bahasa Inggris the. Seperti contoh ya, matahari dalam bahasa Inggris sun, maka semua literatur di muka bumi ini pasti menamakan the sun. Nah, menunjukkan bahwa satu-satunya yang ada di muka bumi ini ya ditaruh the. Jadi ada dua hal di sini. The itu selain merujuk pada sebuah identitas nama, dan the itu menunjukkan juga satu-satunya yang ada di muka bumi ini. Nah, sekarang kita melihat kata ilah, ya, ilah sama dengan elah, Eloah. Ya, ini sesembahan. Bisa kata ilah
ya, ada sesembahan-sesembahan lain. Tetapi ketika kata ilah ini kita taruh al, kata sandang, maka menjadi Allah. Ini bukan hanya merujuk gabungan al-ilah, namun ini diyakini bahwa Allah itu adalah nama sesembahan. Nah, mari kita melihat apakah orang muslim itu menyebutkan Allah telah kesasar maknanya. Kita melihat dalam kata Elohim itu, walaupun diyakini oleh banyak orang Elohim itu adalah generic name, tetapi Elohim itu ada El, ada Ilah, ada Eloah. Maksud saya ada Elah, ada Eloah. Nah, dalam kata Allah ada Ilah, El, Eloah sinonim dengan Ilah. Ya, kenapa Eloah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi ilah? Karena dalam bahasa Arab tidak ada huruf E. Jadi semua huruf E termasuk elah jadi ilah. Ya, kecuali ada sistem bunyi penggabungan baru ada bunyi E. Nah, inilah yang mengerucut bahwa ketika orang Islam itu sebut Allah, ya, sesebutannya maknanya tidak salah, tidak kesasar. Nah, itu. Nah, kita kembali. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu menyatu. Nah, sudah kita ketahui bahwa Allah itu menurut Yahudi memiliki nama Yahweh. Maka ketika ada terjemahan yang bersangkutan dengan itu, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Yunani Theos, maka Theos ini bukanlah nama karena ada kata nama Yahweh. Sekali lagi kata Theos dalam bahasa Yunani, ya, pertama-tama perjanjian baru itu ditemukan Theos tentang keilahian. Maka Theos inilah bukan nama. Itulah sebabnya kalau Theos ini diterjemahkan Allah, ya, sedangkan makna Allah itu nama, ini suatu kekeliruan. Ya. Jadi Theos itu menurut saya diterjemahkan ilah atau elah. Dan seperti apa yang saya telah tunjukkan tadi, ternyata semua kata Allah itu, ya, Yayasan Lentera Bangsa telah merubah Elohim, ya, seperti ini. Saya, ya, mengulangi kembali. Wah, tolong sebentar saya perbesar dulu, ya. Sebentar, Pak, ini ada gangguan apa nih? Nah, saya ulangi lagi tadi. Ini ada penerbit atau yang menerjemahkan Yayasan Lentera Bangsa Jakarta. Ini pengulangan, ya, karena kita scroll dan mereka yang hadir menonton kita ini bergantian. Jadi wajar kita ulang. Nah, semua kata Allah di sini telah dirubah Elohim. Ini yang tadinya pada awalnya Allah menciptakan, tapi ini sudah dirubah Elohim. Nah, dalam perjanjian baru juga gitu. Kenapa sih mau cuci piring? Saya berikan contoh, ya. Itu buah Izin, ya. Yohanes 17, ya, di sini ayat 3. Mari kita melihat langsung ke kata Elohimnya saja. Jadi ini sebetulnya Allah, tapi sudah dirubah Elohim. Ya, waduh, ini ada buram, ada gangguan. Engkau satu-satunya Elohim. Sebetulnya ini adalah Allah, dirubah Elohim. Dalam bahasa Yunani itu Theos. Memang lebih dekat ini Elohim, karena Elohim juga diyakini sebagai generic name, ya, atau nama jabatan, sama dengan Theos itu juga sebutan sesembahan. Ya. Oke, Romo Aldo silakan menambahkan. Halo. Halo. Siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, izin iya. Pak Danca. Oh, Sahrul. Iya, izin Pak Danca. Beliau juga salah satu moderator, ya, silakan. Boleh saya berbicara? Oh, yang mana Di ini? sini kan dibahas tadi kan tentang nama Allah. Itu Romo Aldo cukup apa ya? Cukup saya applause lah. Saya apresiasi
dengan wawasan dan ilmunya, dan harusnya teman-teman Kristen harus menyadari itu gitu. Karena itu adalah proper name bagi sesembahan umat Islam. Ini saya tampilkan nih. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya in the name of Allah. Nama Allah ini. Dengan nama Allah. Itu satu. Lalu yang kedua, di surah Toha 14, di situ dikatakan innani anallah. Sesungguhnya ana ini I am. Sesungguhnya I am Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Jadi Allah itu adalah nama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sini aku udah buat catatan ya. Ini ilahun. Ilah artinya sesembahan. Ini ilah. Padanan kata ilah adalah Eloah. Eloah ini single. Ilah ini inilah kata mufrad atau singlenya. Kalau dia jamak, alihun. Tetapi kalau dia single atau mufrad, kata dasar ilahun. Lalu ini Eloah ini single juga. Jadi jamaknya Elohim. Jamaknya adalah Elohim. Apa namanya? Nah, lalu apa sih padanan kata Eloah? Padanan kata Eloah adalah ilah, bukan Allah. Begitu teman-teman. Jika teman-teman Kristen ngotot juga ini Allah ini adalah dirujuk kepada generik, itu tidak masuk. Karena yang generik itu, yang umum itu, yang general itu adalah ilah, yang artinya sesembahan. Karena berbicara tentang sesembahan, terserah mau siapa yang disembah, mau pohon, mau manusia, nggak apa-apa, silakan. Ilah kami ini, ilah kami ini, ilah kami ini, sesembahan kami ini, sesembahan kami ini, begitu. Lalu tadi ada siapa tadi ya yang turun tadi ya? Siapa itu Pak Dance di situ? Dikatakannya orang-orang Arab, kafir Quraisy itu menyembah Allah, namun meletakkan kata Allah itu, nama Allah itu kepada berhala. Betul. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu, Az-Zukhruf 87. Namun ketika mereka sudah tahu itu Allah adalah nama zat yang disembah. Karena Nabi Ismail itu dan Nabi Ibrahim ketika mereka itu meninggikan pondasi Ka'bah, disitulah mulai Tuhan semesta alam ini dikenalkan yang bernama Allah. Nah, makanya di Al-Quran dikonfirmasi, Az-Zukhruf 87 dikatakan, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, kafir Quraisy ini, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Namun mereka menyembah itu. Yang mereka sembah itu adalah Lata dan Uzza. Mereka mengatakan itu adalah anak-anak Allah. Jadi salah penempatan, begitu. Begitu juga dengan Kristen, teman-teman Kristen. Ini izin maaf Romualdo, bukan ini ingin mengapakan, tetapi di sini menjadi pembelajaran bagi teman-teman Kristen di bawah gitu ya Romo ya. Begitu juga dengan teman-teman Kristen. Mereka mengatakan sesembahan mereka Allah, tetapi peletakan Allah di sini, di situ yang melenceng. Dengan mewujudkan ada Allah-Allah lain, jangan ada Allah-Allah lain. Seolah-olah Allah itu sifatnya generik dan banyak. Itu hanya istilah. Padahal Allah itu seperti yang aku tunjukkan ini Al-Quran loh. Bukan buatan manusia ini. Firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Jadi Allah itu adalah nama. Begitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman Kristen ngotot juga menggunakan kata bahasa Arab, silakan gunakan kata ilah. Seperti yang kutunjukkan tadi ini. Nih ilah. Ilahun. Ilahun atau ilah. Artinya sesembahan. Padanan kata ilah itu adalah Eloah. Itu padanannya, yang artinya sama-sama sesembahan. Kalau Elohim itu dia jamak. Ya, mungkin itu saja dulu. Silakan kembali ke Romo atau ke Pak Dance, silakan. Makasih, Pak. Mungkin ini sebagai penutup ya, karena saya ada acara ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus ingat ya, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Ini
cuma satu nih bahasa Indonesia. Ada aturannya, mencari definisi. Definisi Tuhan itu apa, Tuhan itu apa, ilah itu apa, sembahan, sampai Allah. Sembahan, sampai Allah. Halo, saya bisa bicara. Mungkin setelah saya ya, karena Lanjut Romo Adom. habis ini saya close ya. Izin bisa bicara. Sebentar ya Pak Shalom. Sabar bro, sabar. Romo dulu, silakan Romo. Jadi dengan kita menerjemahkan dengan baik dokumen-dokumen asing ke dalam bahasa Indonesia, ini sebenarnya kita menghormati para pendiri bangsa kita ini. Ya, karena mereka yang sudah memutuskan bahasa persatuan bukan bahasa Arab. Bahasa persatuan bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Batak. Mereka sudah merumuskan ini sejak 1928 dan ada di dalam undang-undang dasar kita. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Jadi mari kita ya lestarikan bahasa ini dengan baik, lestarikan. Caranya gimana? Kita kan diajar tuh bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai kuliah, itu dapat 1 SKS kuliah. Mari kita pahami, tidak semua orang Indonesia punya kompetensi di dalam bahasa ini. Nah, kita yang awam perlu belajar, mari kita belajar. Ini tidak sesulit kita belajar kimia. Betul deh. Tidak sesulit kita belajar matematika. Tapi harus rendah hati gitu loh. Kalau KBBI-nya berubah, kita hormati gitu. Itu untuk kepentingan kita. Kalau memang terjemahan kita ini harus direvisi karena KBBI-nya berubah, ya harus revisi. Wajar. Terjemahannya yang berubah. Depak merubah. Ya, terjemahan Quran. Bukan Qurannya yang diubah. Begitu juga nih naskah-naskah kitab sucinya Kristen itu nggak diubah, terjemahannya yang diubah, ngikutin zaman. Kalau ini amit banget ya, kalau misal satu dekade ke depan kita dijajah sama Cina, bahasa persatuan kita sama pemerintah pada saat itu diganti bahasa Cina, kita harus hormati itu. KBBI pun berubah, terjemahan kitab suci kita berubah. Itu sebagai penutup dari saya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ngotot ya dalam kekristenan, masih ngotot mau menyembah Allah, silahkan ya. Bagi saya no problem. Itu aja sebagai closing dari saya. Pak Dance, terima kasih ya sudah ngundang saya lagi di sini, teman-teman. Ya juga saya mohon maaf nih nggak banyak waktu saya untuk live karena ini adalah hari weekend ya, hari keluarga. Jadi saya undur diri dulu ya. Shalom alaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Oke, bicara, terima kasih ya saya sampaikan. Waalaikum Romo. Halo ya. Salah satu. Enggak, saya mau kasih pemahaman sedikit nih.